Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sesungguhnya kamu semua asbahtum, menjadi fi zamanin, pada zaman, asbahtum isu-isuan bahasa Jawanya. Arti daripada asbahtum itu artinya di zaman, artinya asbahtum. Innakum, sesungguhnya kamu semua asbahtum, kamu masuk fi zamanin, pada masa, pada zaman, kathirin fuqaha'uhu, banyak orang-orang ahli fikih, banyak orang-orang yang paham ilmu agama. Qalilin qura'uhu, sedikit orang-orang hafid Quran, sedikit. Jadi orang yang memamerkan Quran dengan suara yang ngonceling sedikit. Itu zamannya Kanjeng Nabi itu. Sekarang sih gede-gede no hafalan Quran, nyampe lali fikih, nyampe lali memahami ilmu agama. Kalau ada orang berbicara semacam ini itu, kamu nggak usah kepo. Adinu nasihah, agama ini nasihat. Semua ulama akan mengecam ulama-ulama yang keliru. Kalau saya keliru juga dikecam sama ulama lain. Itu dia sewajarnya itu. Nggak usah kepo teman. Nggak usah tersinggung. Semua orang mukmin menginginkan orang mukmin itu tidak terpeleset di api neraka. Kalau ada orang ingatkan kamu, kemudian hati kamu tersinggung, terus mutung, terus membenci orang lain, salah itu. Adinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, liman? Untuk siapa ya Rasul? Lillahi, wali kutubihi, wali rasulihi, wali rusulihi, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin-pemimpin orang Islam. Yang butuh nasihat itu tidak cuma orang awam, kiai-kiai juga perlu dinasihatin. Saya juga perlu dinasihatin. Kalau saya mungkarat, kalau saya salah, diingatkan, saya akan terima. Berlapang dada. Barang siapa yang diingatkan oleh saudara muslim, kemudian mutung, kemudian sakit hati, jelas itu. Orang itu berjuangnya tidak ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas itu nggak pernah takut ini itu. Qalilin qura'uhu wa khutuba'uhu, qalilin sa'iluhu, kathirin mu'tuhu, al-amalu fihi khair minal ilm. Di saat terjadi orang-orang alim merebak di mana-mana, umat sudah banyak ilmu agama, banyak yang paham ilmu agama, ahli qura'nya, ahli qiraatnya, ahli hafalan Qur'annya sedikit. Para dai-dai sedikit, para dai-dai sedikit, peminta-peminta sedikit, orang minta sumbangan sedikit, tapi jiwa orang memberi banyak. Saat itu al-amalu fihi khairun minal ilm. Saat itu orang belajar ilmu orang mengamalkan ilmu agama jauh lebih utama daripada ilmu. Sebab orang sudah banyak yang pintar. Kalau sekarang itu enggak, Kang. Yuk, dengerin. Sekarang itu banyak orang bodoh. Saya ngomong seperti ini, kamu enggak usah tersinggung. Karena kamu biasanya yang tersinggung itu orang-orang bodoh. Sepanjang zaman orang bodoh akan memusuhi orang-orang alim. Sepanjang zaman. Makanya orang alim itu dikersakkan Gusti Allah punya pasukan. Punya pasukan. Dan orang-orang alim itu cari pasukan itu orang guling-guling.
Kamu datang ke sini, siapa? Saya nyuruh kamu ke sini. Gak pernah saya. Wong kamu boyong langsung enggak masalah. Kok kamu di Al Mubarok ini pondoknya ini Masya Allah. Pondok sedina ya ono, rong dina ya ono, telung dina ya ono, sebulan ono, seminggu ono, 10 dina ono, 40 hari ada. Lagi mangkat, esok mangkat sore mulih ya ono. Sing esok mangkat esok ya mulih ya ono. Biasa. Apa harus orang alim harus di tempat Al Mubarok? Enggak. Apa harus orang mendapatkan ilmu harus di pondok sini? Enggak. Tidak harus. Tidak harus. Cuma Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah di tangan para ulama. Allah meletakkan petunjuk di tangan para ulama. Makanya kalau sampean-sampean ini tidak sungguh-sungguh, maka bolo Kurawa kamu itu sedikit. Bala tentara kamu sedikit. Makanya diperbanyak ya. Kamu pergi kemana saja, sebarkan ilmu, perbanyak pasukan. Nanti kalau terjadi perang, cukup saya via Kang, perang Kang, langsung. Kamu hadir di Al Mubarok sudah membawa pasukan banyak semua. Gitu kan. Biasanya kalau sudah damai ini akan ada sesuatu. Kamu jangan leha-leha. Wasayati 'alan nas, dan akan terjadi 'alan nasi zamanun qalilin fuqaha'uhu. Zamanun wasayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu. Qalilun fuqaha'uhu, katsirun khutuba'uhu, qalilun mu'tuhu, katsirun sa'iluhu, al ilmu fihi khairun minal amal. Akan terjadi sebuah zaman, sebuah masa. Sedikit orang-orang ahli fikih, sedikit orang-orang yang paham ilmu agama. Orang-orang yang alim di bidang ilmu agama sedikit. Tapi kiroat-kiroatnya, hafid-hafiduhnya merebak di mana-mana. Qurra itu artinya orang-orang yang hafal Quran itu. Merebak di mana-mana. Khutubauhum, orang dai-dai merebak di mana-mana. Sedikit orang yang dermawan. Banyak orang yang minta-minta. Saat itu yang paling baik adalah menyebar ilmu. Yang paling baik adalah menyebar ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal 'abid mi'atu darujatin baina kulli darujatain khudrul jawad al mudmar 70 sana. Wa qila ya Rasulullah ayul a'mal afdal? Faqal al ilmu billah azza wa jal. Ini no kan. Faqila ayul ilm turid? Qala sallallahu alaihi wasallam al ilmu billah subhanahu. Faqila lahu nas'alu anil amal wa tujibu anil ilm. Faqal sallallahu alaihi wasallam inna qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal yang paling baik adalah al-ilmu billah. Amal yang paling baik adalah al-ilmu billah. Maknanya adalah sebuah pekerjaan, sebuah amal kalau didasari dengan kenal kepada Allah, luar biasa. Jadi kalau kamu disakitin orang, dirujukkan ke Allah, aman. Tidak sakit hati kamu. Nyaman. Begitu juga di waktu kamu dihina oleh orang lain atau disanjung orang lain. Hati kamu juga aman. Kamu udah kenal sama Allah. Ya santri itu harus dieksekusi seperti ini kan. Paham kan? Santri itu harus kenal kepada Allah. Semuanya dirujukan kepada Allah. Santri mondok. Jula, jaluk kiriman. Saya tidak narik iuran. Bagi santri-santri yang telat melatih kamu, jangan terbiasa begini. Jangan terbiasa begini, tapi usahakan begini. Sedekah. Kemarin saya kalau Jumatan cuman diberi makan ya. Hari ini tadi sudah mulai sembako.
Dan rencana terus setiap Jumat ada sembakonya. Untuk masyarakat ada sembakonya. Tadinya sudah menyiapkan baju. Tak istikharoi, dilarang Gusti Allah. Dijawai. Ya udahlah. Yang enggak usah. Kurang bagus bajunya. Paham? Bajunya bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan di sisi Allah sehingga kamu mensedekahkan sesuatu yang paling kamu cintai. Mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai, yang kamu senangi apa itu sedekahkan. Sampai panenan semangka yang dibagi-bagikan, yang jelek-jelek, yang kuntet-kuntet, yang bagus-bagus disimpan dimakan sendiri. Payah kamu. Payah kamu. Jangan terbiasa seperti itu. Saya itu sering loh, di rumah saya itu justru saya makan sisa-sisanya santri di rumah saya. Sering itu. Ada nasi di nampan. Bukan saya pamer, tapi ini memang harus diperlihatkan ke santri. Santri biar bisa niru, paham? Kalau kebaikan saya simpen, terus kamu niru saya bagaimana juga? Kamu itu kalau memang benar-benar cespleng to ngaji lho cekelan ngene iki niru. Enggak. Pada akhirnya Najwa bin ngantuk disorot langsung melek. Paham Gus? Paham Gus? Lah kan langsung cret. Loh, ma fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Bukankah santri-santri itu adalah anaknya seorang guru, anak fil ruh? Ya ustadi, anta syaikhi wa murabbi. Makna daripada murabbi itu adalah orang yang merawat. Kalau orang tua kita adalah merawat jasad, kalau guru kita adalah merawat roh. Merawat roh. Mata hati kamu itu ditata yang bagus, yang salih. Semakin hari semakin luar biasa. Kalau kebaikan saya tidak saya pamerkan ke kamu, terus gimana juga? Loh, tadi saya di rumah kakak itu loh, saya makan yang terakhir. Santri-santri makan kabeh. Ayo. Aku belum makan sendiri. Kemudian ada sisa santri di tengah-tengah yang terlantar saya ambil. Biar kakak-kakak saya tidak kasihan sama saya, lalu saya letakkan di piring. Lalu saya makan. Sehingga mereka taunya ini adalah kakak-kakak saya itu sayang ngepol sama saya. Kakak-kakak antusias sama saya. Ini dalam rangka untuk melatih itu loh. Kamu itu payah kamu. Kalau bisa itu sepanjang hidup kamu itu melayani orang ini. Walaupun kamu sudah menjadi ulama besar itu melayani orang. Jangan terbiasa senang dilayani. Kalau perlu baju nyuci sendiri. Ya setidaknya itu kamu tidak nyuruh santri gitu loh. Alhamdulillah. Saya nggak pernah nyuruh santri. Yang nyuci baju saya orang yang saya gaji. Pekerja kan? Bukan kamu kan? Itu. Jadi usahakan. Bahkan saya kalau saya dari nikah sampai sekarang belum pernah saya makan otak gelidak dengan sendirinya biar dicuci sama istri. Wah, koyok bos. Kamu itu, istri kamu datang itu tamu agung yang harus kau muliakan, yang harus kau angkat tinggi-tinggi. Kabeh oh istri, kabeh makan kalau nggak dilayani istri nggak mau makan. Walah. Sombong kemeledak. Nggak usah gitu. Kasihan, ya Neng ya. Kasihan, cari sendiri. Buat kopi-kopi sendiri. Adapun saya dibuatkan salah sopong, saya nggak minta. Asli saya nggak minta, ya enggak? Kang, gawe no susu Kang. Enggak minta saya. Asli juga saya nggak butuh minum. Hari ora ludah seorang guru bermanfaat pada murid-murid yang enggak ngarah saya minum. Tidak akan.
Tidak akan terpercik api neraka bila mana seorang murid, seorang santri meminum ludah guru. Gurunya meminum ludah gurunya. Gurunya meminum ludah gurunya. Terus nyampe para tabi'in, nyampe para sahabat. Sahabat minum ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyuapin Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan kurma sambil mengatakan, ya Ali, wahai Ali, lukmatun fi batnil ja'i, satu suapan yang kau lolохkan, yang kau suapkan di perutnya orang yang lapar, khairun min alfi binain apa? Min alfi bina'i jami'in. Lebih utama daripada membangun masjid 1000. Dengerin ini. Membangun masjid, Masya Allah. Seakan-akan masjid segala-galanya. Sampai kadang-kadang lupa dengan fuqara masakin. Kadang-kadang malah fuqara masakin malah ditarii. Jangan, fuqara masakin itu ditarii. Fuqara masakin itu bisa makan itu harian, untuk makan itu luar biasa. Wong fuqara masakin mbok wenehi keplek. Yang bangun masjid ya orang-orang kaya. Ya nak perlu kiai ini sih bangun masjid. Saya bangun musola. Nak bangun sendiri. Ini saya bangun masjid. Orang kok terus proposal ke masyarakat juga. Sak mampune. Apa kudu to masjid apik? Tidak harus. Kudu apa? Dihapusi tok teman. Ini santri memang harus diberi pemahaman semacam ini. Orang yang enggak paham saya dikira saya sombong. Urusan kamu. Acan potonganmu, nak potongan jelek itu kalau nilai orang jelek kok. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala, dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yab'athu membangkitkan Allahu Allah, yab'athu membangkitkan Allahu Allah, subhanahu maha suci Allah, al-ibadah beberapa hamba, yaumal kiamati di hari kiamat, kelak di yaumil kiamat manusia-manusia itu dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya. Tsumma yab'atsu, kemudian membangkitkan, tsumma yab'atsu, kemudian Allah membangkitkan al-ulama'a, para ulama. Setelah itu Allah bangkitkan para ulama. Summa yaqulu, kemudian Allah berkata, ya ma'syarul ulama, wahai golongan ulama, inni lam adho, ini sesungguhnya aku, lam adho, tidak aku letakkan, ini sesungguhnya aku, lam adho, tidak aku letakkan, ilmuku, fikum, pada diri kamu semua, fikum, pada diri kamu semua, illa li'ilmi, kecuali karena pengetahuanku, bikum, dengan kamu semua, walam adho, dan tidak aku letakkan, ilmuku, fikum, pada dirimu semua, li'u'addibakum, untuk aku siksa, kum, kepada kamu, li'u'addibu, untuk aku siksa, kum, kepadamu, idhabu, pergilah kau, faqad ghafartu, maka benar-benar
aku ampuni. Faqad ghafartu, maka benar-benar aku ampuni lakum untukmu. Lakum untukmu. Allah letakkan ilmu pada diri seseorang itu dari hasil pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Jadi Allah letakkan ilmu pada diri Anda ini tidak sembarangan. Dipilih, dilalah nak potonganmu tidak termasuk min ahlil ilmi. Jak ngaji, enggak ngarah betah melek. Berjuta-juta alasan. Alasannya besok sekolah, alasannya ini itu. Gitu. Dengerin ini. Allah letakkan ilmu pada diri manusia, tidak sembarang orang. Yang diletakin Allah ilmu itu adalah orang-orang yang terpilih. Kalau orangnya enggak terpilih, enggak. Sehingga di waktu Allah bangunkan manusia-manusia itu di padang mahsyarnya, di yaumil kiamat. Lalu Allah pun mengatakan, wahai para ulama, aku letakkan ilmuku itu ke dirimu dalam rangka untuk pengampunan, untuk menggugurkan dosa-dosamu. Jadi ilmu agama yang ada di organ tubuh kita ini menjadikan dosa-dosa dan kesalahan kita rontok. Bagaimana tidak? Ulama-ulama itu pikirannya itu umat, bukan pribadi. Saya pengen mikir pribadi, ya, rumah saya kayak rumah Fir'aun. Istana saya, nak perlu aku kalungane ngalahke Matasari. Bendole 5 kilo, gelangku nyampe gak iso mengkeluk. Mangkat ngaji nggo helikopter. Padahal omahe kono. Gitu kan. Loh saya kok mementingkan diri sendiri. Ngapain ngrumatik kowe? Ngapain ngerawat kamu? Berangkat ke Jakarta lah beres. Ngoyo-ngoyo di pinggir kuburan. Berangkat ke Eropa beres ya. Berangkat ke Vatikan ya, jadi Oslo. Jadi apa? Paulus ya. Jadi ulama-ulama itu beliau-beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Semoga saja kamu termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Semoga saja kamu adalah orang-orang yang diletakkan nur di dalam kolbumu, cahaya di dalam kolbumu, sehingga mahabbahmu akan ilmu luar biasa. Setelah kamu kursus di Al-Mubarak, walaupun hanya 40 hari, dengerin itu yang dari Medan, walaupun hanya 40 hari, semoga 40 hari ini benar-benar membekas di dalam kolbu kita, mengkristal di dalam kolbu kita, mampu memberikan motivasi dahsyat untuk merubah tradisi-tradisi kamu yang tadinya tidak begitu mahabbah dengan ilmu, kemudian mahabbah. Ini ngaji saya ini. Waktunya langit terbuka, Mbak. Waktunya langit terbuka. Tidak akan kamu dibangunkan oleh Allah di jam-jam segini. Kecuali engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak dipilih, enggak ngarah. Enggak ngarah, enak tidur. Kenapa darah para ulama itu beracun? Bagaimana tidak? Ilmu yang masuk di organ tubuhnya, ilmu yang diamalkannya, ilmu yang disebarnya, semuanya itu menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Pandangan mereka itu pandangan ke Allah, bukan ke manusia. Mahabbahnya itu ke Allah, bukan ke manusia. Kiai-kiai itu mencintai umat ora kok krono cantikmu karena ketampanan kamu itu tidak. Beliau-beliau mencintai orang-orang yang mahabbah kepada Allah atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyampe-nyampe beliau mengatakan, Allahumma rizqnal ikhlas ya Rabb, berikan rizki kepada kami ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak ada siapa-siapa. Di dalam kolbu tidak ada siapa-siapa kecuali mencari ridhonya Allah. Wal istiqomah, ya Allah berikan istiqomah kepada kami.
Tidak ada keistiqomahan yang diletakkan oleh Allah kepada seseorang kecuali dia akan istiqomah sebagaimana para nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul istiqomah tabligh. Wa ma arsalnaka, aku tidak mengutusmu hai Muhammad illal balagh, kecuali menyampaikan risalah-risalah ke umat. Memahamkan ilmu-ilmu kepada umat, mengeksekusi mata hati umat sehingga cara pandang mata, pandang akal, pandang hati, pergerakan-pergerakan rohaninya tidak melenceng. Nas'alullah husnal khatimah. Nas'alu, aku minta Allah kepada Allah husnal khatimati. Husnal khatimati, bagusnya husnal khatimati, husnal khatimah, bagusnya akhir hayat. Husnul khotimah itu artinya bagusnya akhir hayat. Orang itu terakhirnya akan baik, cukup kamu lihat hariannya. Kalau orangnya hariannya senengane nyonya nyanyi, mereka akan mati dalam keadaan bernyanyi. Hariannya biasanya qori, mati dalam keadaan qiraah. Hariannya biasanya melantunkan qasidah, mati dalam keadaan melantunkan qasidah. Biasanya ngisi dakwah dari pengajian satu ke pengajian yang lain, wafat dalam keadaan ngisi pengajian. Orang seperti saya itu, semoga saja mati di majelis ilmu. Amin. Ngajar santri, pertengahan ngajar, dikira ngantuk, wafat. Yang kuinginkan seperti itu. Makanya kalau saya ngaji itu semangat. Saya tuh kalau pengen berangkat itu tuh, apa yang saya bacakan saat ini adalah terakhirku, saat ini adalah jam kematianku. Saya sering duduk itu langsung baca tarjih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada seorang ulama setiap tahun berangkat haji, namanya Maimun Zubair. Setiap tahun itu beliau berangkat haji. Saking senengnya ibadah haji, nyampe beliau wafat ada di Mekah. Ada begengke kerja di tempat lokalisasi, luwayah dijima karo pelanggannya mati. Bahkan ada orang pecinta Piala Dunia. Saya kira cerita, jubli tenan nabi. Saya kan takziah, ada orang wafat. Kebetulan wafatnya di Jakarta. Jadi saya nunggu. Saya diceritain keluarganya. Wafat itu di pertengahan nonton Piala Dunia. Jadi di waktu Piala Dunia meh gol tapi rasido gol, iso mati. Gol, bola rasido geledak wafat. Semoga kematian kita tidak pas menunggu. Gol, lah rasido mati. Barang siapa yang mati di medan belajar mengajar, terampuni semua dosanya, mata syahidan fil akhirah. Kematiannya adalah mati syahid. Orang semacam ini tidak akan ada pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Langsung mendapatkan kenikmatan. Saya tuh hidup ini tuh hilang. Saya itu dicabut sama Allah kelazatan. Ada orang diperintah sama Allah untuk menggauli istri itu. Saya sulit itu untuk menikmati perempuan. Jima ini sulit. Berhubung itu istri dan harus dibahagiakan, lalu saya bahagiakan. Saya orang iling dewe Gusti Allah kulu wasrobu itu enggak mangan aku. Kulu itu makanlah kamu, itu perintah Gusti Allah. Kalau Allah perintah kita enggak mau makan nih. Ihnil manfus ya. Wa ammal atharu, dan adapun beberapa perkataan para sahabat. Kalau sunnah itu dawuhe Kanjeng Nabi. Kalau athar dawuhe para sahabat. Sebagian ulama mengatakan athar sama sunnah sama. Enggak usah
Enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Qala berkata Aliun Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalibin putra Abi Thalib. Sayyidina Ali putra Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, radhiya semoga Allah radhiya semoga meridani Allahu Allah anhu dari Ali. Di Kumailin kepada Kumail. Ya Kumail, ya Kumailu, hei Kumail, al ilmu khairun minal mal. Al ilmu khairun lebih utama minal mali daripada harta. Ilmu itu jauh lebih utama daripada harta. Dengan adanya ilmu, harta akan ketarik. Percaya nggak? Ya. Ketarik. Sinail itu nih sergap. Kalau saya beri PR toh selalu sukses. Pada akhirnya terjadi. Kamarnya itu kalau listrik mati hidup sendiri ya. Percaya nggak? Itu yang gerakkan Allah loh. Bukan saya. Coba kalau kamu coba sama langsung sergap coba. Itu nanti orang terima kuwi dok. Duit iso berterbangan. Dulu saya mondok umur 20 tahun. Sama kamu tuh Pak Sultono sapa? Pak Kartono, Sutoro sapa? Pak Suroto. Jenengmu malah melegenda. Jadi ulama kala itu. Ada santri yang namanya sering tak sebut. Ya udah. Luar biasa nanti ya. Kanjeng Nabi sering menyebut Sayyidina Abu Bakar. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang luar biasa. Jadi ilmu itu tuh lebih baik daripada harta. Kenapa kita tidak boleh menjual ilmu? Kenapa kita tidak boleh menghargai ilmu? Sebab ilmu ini walaupun kita tidak menjual ilmu, tidak menghargai ilmu, ilmu akan mendatangkan harta. Saya jadi ini orang-orang itu saya ngalim katanya itu. Ada orang datang ke rumahku, Pak Yai matur banyak-banyak. Disuruh mimpin tahlil. Padahal kan di desa ini kan ulama-ulama banyak. Kenapa harus saya? Pada akhirnya di sana kiai-kiai yang lain saya persilakan nggak mau mimpin semua. Pada akhirnya saya mimpin. Saya sengaja tidak hadir ke rumahnya dan saya nggak mau ke sana dan saya di rumah. Apa yang terjadi juga? Dianteri duit, dianteri berkat, dianteri sembarang kali deh. Ya? Paham Kang? Kamu itu nggak usah khawatir. Yang penting itu kamu alim. Kamu nggak usah hubud dunia, nggak usah khawatir nanti uang kamu bagaimana. Apalagi nyampe mikir cewek, sampean orang gena. Akhirnya sampean menjadi sebuah mutiara yang gemilau. Jangankan di tengah jalan loh, ada mutiara, ada emas permata di tempat sampah. Itu saja diselamatkan oleh pemulung, percaya nggak? Ya. Apalagi ini ada emas permata yang ada di jalan raya. Nggak usah khawatir sampean itu. Akan dicukupkan oleh Allah. Nggak usah ini itu. Santri datang itu yang mendatangkan Allah. Nggak usah khawatir. Nanti bagaimana? Ngopo sampean ini? Saya nggak pernah ini itu. Kok gitu? Ada Hamli tuh. Mana Hamli? Ya Hamli sergepen nyupiri tok. Nyupiri aku walaupun niat khidmah tapi tidak ngaji sungguh-sungguh ya sulit ngalimnya. Kalau nggak percaya buktikan. Wal barokatu bil khidmah
Orang khidmah kepada kiai itu dalam rangka menarik barokah, bukan menarik kealiman. Kalau pengen alim, bita'allum. Innamal ilmu bita'allum. Kalau pengen alim, belajar yang sungguh-sungguh. Kepingin barokah, khidmah kepada guru. Kepingin mendapatkan luar biasa apa-apa yang dimiliki guru, letakkan mahabbah 100%. Paham jeng? Letakkan mahabbah cinta kepada guru 100%. Nyampe-nyampe kamu melihat sarungnya guru dijemur itu, kamu bisa meneteskan air mata. Kamu melihat sandalnya guru mbok hormat. Enggak berani melangkahi, apalagi mbok desek panggonane, enggak berani. Orang-orang semacam ini itu yang akan mendapatkan keberkahan. Kamu enggak usah khawatir nanti bagaimana, enggak usah gitu. Akan didatangkan oleh Allah. Allah itu maha segalanya dan Allah melihat kita. Allah menyertai kita. Allah menyaksikan kita. Tidak ada di dunia ini yang paling sayang banget kepada diri kita kecuali Allah. Al-ilmu, ilmu. Yahrusu, menjaga. Ka, kepadamu. Ilmu itu akan menjaga kamu. Loh, saya ini gremeng sendiri. Berdatangan kan? Berapa orang ini? Karena ada ilmu, ya enggak? Kalau enggak ada ilmu ketangkrungan di apa itu di rondan paling yo siji loro telu. Nara bejo yang datang itu nyamuk-nyamuk. Di sini alhamdulillah. Dilelah lamuknya enggak ada ya. Padahal tengah lapang yang semacam ini semestinya nyamuk harus banyak ini. Sangat terus strategi. Tempat mandi tidak saya beri kolah. Wih oleh aku mikir tenanan nih. Sehingga bintik-bintik nyamuk enggak kau berhidup. Nyamuk itu kan ngenduknya di air. Dan setiap adus airnya habis ini. Telur-telur nyamuk mati total. Ini tinggal merancang sampah ini. Bagaimana sampah itu sekali ada sampah langsung hilang. Ada sampah langsung hilang. Jangan sampai berbau. Sehingga aku kepingin sampah itu buat di kamarku. Itu hilang kabeh. Dan berubah menjadi emas permata. Sampah buat di kamarmu ya jadi penyakit. Wa anta sedangkan engkau tahrusu menjaga al-mala harta. Ilmu, orang punya ilmu, harta itu akan menjaga ilmu. Dibaca. Ilmu itu akan bisa menjaga kamu. Tapi kalau orang punya harta, kamu harus menjaga harta. Nunggoni mobil, nunggoni montore gitu. Tapi kalau orangnya alim enggak. Orang alim enggak gitu. Saya alim, saya pinter aja motor tak jarke nyampe hancur berkeping-keping. Diminta orang tak wehno. Saya gelem greges harta tuh. Penuh mobil ini. Penuh mobil. Saya gelem greges harta tuh. Setiap ngaji tak dumi sak jutaan terus we. Duit itu sekali-kali aja didum. Sekali-kali dibuang di sungai. Ngono iku latihane to abot. Bawa uang satu kresek. Isinya itu sekian ratus juta, 350 juta. Di sungai dibuang. Beberapa orang yang enggak paham ilmu hakikat pasti mengatakan itu atul mal. Wong itu atul mal. Kok itu atul mal gimana? Uang dibuang di air itu enggak akan hancur. Percaya enggak? Uang itu enggak kertas itu. Ada. Itu enggak kertas itu. Wes ndang.
Kertas kumo ning banyu, duit kumo ning banyu, sama-sama 1 bulan. Nanti yang kertas hancur, yang uang nggak hancur. Uang itu nggak kertas itu. Uang kertas, itu hanya istilah doang, yang asli enggak. Sehingga kalau uang itu dibuang di air, akan ada yang menemukan. Enggak bisa dikatakan itu adil. Kelasnya munggah sithik gitu, duwite ora kok dibuat ning air. Diobong. Kenapa kok nyampe dibakar? Apakah itu tidak menyanyiakan harta? Perlu digarisbawahi. Membakar uang hanya habis 350 juta. Tapi mengabadikan uang akan menjadikan syirik di dalam kolbu. Menuhankan uang di dalam hati. bercongkal. Akan berteduh. Tuhan berupa uang. Kalangan tertentu itu uang dibakar. Kalangan tertentu dibakar. Bahkan orang itu kalau sudah wusul yang Gusti Allah, nggak mau beli baju. Bajunya cuma 1. Baju kamu banyak kan? Nyampe berbopet-bopet lah. Ono peraturan pondok kan nggawa baju trimo 5 setel kowe ngersula to. Dulu itu istri saya itu nyuruh saya untuk membuat peraturan bajunya santri dibatasi. Kemudian saya istikharah. Saya itu kalau melakukan sesuatu tak istikharah. Dalam hati saya mengatakan, membatasi baju kepada santri bagian daripada tidak punya kasih sayang kepada santri. Tidak punya kasih sayang kepada santri. Kalau kamu sih, anak wong fakir, bajumu terima 10. Kalangan tertentu anak wong suka-suka bajune ki 250. 250 setel. Pak Yai bajunya dibatasi apa enggak? Enggak. Boleh baca baju banyak ya Pak Yai. Iya. Padahal sing digawa terima 7 setel tok. Rumah 1 atau nggawa sak mobil. Orang itu semakin mahabbah kepada Allah, semakin tidak mau menggunakan harta benda. Sedikit banget mentasarufkan harta benda untuk kepentingan pribadi. Sehingga orang-orang semacam ini, 1, makannya sedikit, minumnya sedikit, istirahatnya sedikit, menggunakan uang banget sedikit, bahkan beliau punya baju cuma 1 setel. Punya baju 1 setel. Kalau beliau nyuci, beliau pinjam baju orang lain atau nyuci di peres yang apoh lalu dipakai kembali. Cara pandangnya beda. Orang itu kalau sudah mahabbah stres. Ya enggak? Ya. Karena mahabbah stres. Contohnya seperti kamu mahabbah sama saya, melu stres ya. Saya stres, kamu stres. Streyani. Kedua-duanya stres. Ustadz, rahasianya apa? Panjenengan ngaji kalau malam hari santrinya nggak ada yang ngantuk. Semuanya semangat, rahasianya apa? Tak jawab, rahasianya stres. Cinta. Cinta itu adalah buta, ya enggak? Cinta itu buta. Bila cinta sudah melekat di dalam kalbu, Masya Allah. Dunia ini error semua. Dunia itu error. Wa anta, sedangkan engkau tahrusu menjaga al-mala, harta. Wal ilmu hakim. Ilmu itu adalah hakim yang memutuskan sesuatu. Itu ilmu. Apapun bentuknya, ini halal, ini haram, itu ilmu semua. Wal malu, sedangkan harta mahkumun alaihi, yang dihukumi. Sedangkan harta itu yang dihukumi. Tapi kalau ilmu menghukumi. Sehingga ilmu dan harta lebih utama ilmu. Ini akan terjadi kepada orang-orang yang memegang ilmu agama. Tapi orang-orang yang memegang ilmu umum rata-rata
Orang-orang yang memegang ilmu umum, dengerin. Saya kalau berbicara ilmu toh nggak mau tahu aku. Wali santri kepengen kesindir terserah. Wong putra panjenengan bawa ke sini yang nyuruh nggak saya. Saya kan kemarin kan saya ngomong gini nih. Kamu pengen tahu orang yang menipu? Yaitu anaknya di pondok tidak sekolah. Tapi dia punya ijazah. Ada wali santri yang tersinggung terus anaknya diboyongkan. Alasannya kalau di sini dia tidak sekolah maka menipu. Yo alhamdulillah ngamal ke ilmuku ya enggak. Nah orangnya di sini enggak sekolah dapat ijazah halak ngapusi. Tapi kalau orangnya pulang terus sekolah kan enggak ngapusi kan. Kalau saya berbicara enggak mau tahu aku. Habis tersinggung, tersungging, terjungking, terserah. Berbicara itu kulil haqqa walau murra, walau kana murra. Katakan perkara yang hak, katakan perkara yang benar, walaupun dirasakan pahit rasanya. Saya tadi membuat status hafal Quran 30 juz. Banyak orang yang tersungging hatinya, lalu tak hapus. Saya menghapus itu bukan berarti saya takut untuk gelut keilmuan. Enggak. Saya enggak pengen orang lain. Orang lain repot dengan keilmuan saya. Kalau orang lain repot dengan keilmuan saya, tidak cocok dengan keilmuan saya, lebih baik saya yang mundur. Daripada hati mereka terbakar. Kasihan kan? Kan tidak semua orang bisa menerima ilmu. Nah saya ngomong di status itu mata hati saya. Aku nggak mau tahu. Cocok gak cocok urusanku. Pokoknya gerono kata-kata di dalam hati saya tak tulis. Gerono kata-kata tak tulis. Kamu ngamalkan status saya itu udah cukup itu untuk kehidupan harian. Kalau dalam keadaan belajar malah aku mau nulis aku. Itu namanya mencuri. Kalau belajar mau saya menulis. Tapi kalau dalam keadaan hening kan cipta. Mulai. Nah, baru mulai. Ya. Bila cinta sudah melayang-layang di atas langit. Itu ya. Wal malu tankusuhu an-nafaqah. Wal malu harta. Tankusu mengurangi hu pada mal an-nafaqatu nafaqah. Orang punya harta, lalu dia sedekah. Kira-kira uangnya kalong enggak? Lah stres yo kalong tuh wong ngena. Kamu punya uang 1 juta, kamu sedekahkan 500 kalong enggak? Lah aja ngomong meninggal. Kowe kira jenah. Makanya kalau ada seorang kiai ngomong kita sedekah ini sesungguhnya tidak kalong, tidak apa? Kalong bahasa Indonesia apa? Berkurang. Tidak berkurang. Ya keliru tuh. Wong tadinya 1 juta kalong 500.000 kok ora kalong gimana? Berkurang. Lagi diwaca malah wing mbantah. Nah ini ada tulisannya. Wal malu harta tankusu kurang hu pada mal an nafaqatu